Bapak Ibu sekalian, kita di suatu situasi yang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena itu saya mohon bantuan dengan sangat hormat, saya minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian, para ketua LKMK, ketua RW, ketua RT, ketua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Surabaya. Kita tahu bahwa penyakit ini mengharuskan kita untuk tidak saling bersentuhan, karena kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit itu. Kemudian kita harus menjaga jarak, kemudian kita harus menggunakan masker, kita harus sering membersihkan badan kita, terutama tangan kita. Karena itu ini sesuatu yang memang berbeda. Karena itu saya mohon, saat ini akan Lebaran, pasti saudara-saudara kita yang jauh di sana pingin kembali, atau bahkan Bapak Ibu sekalian pergi ke sana, keluar kota. Maka yang perlu kita lakukan adalah tadi saya sampaikan bahwa kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit ini. Atau mungkin kalau kita keluar, itu kita juga akan terkena. Karena itu yang saya sampaikan adalah, ayo kita jaga protokol yang sudah kami siapkan untuk pergerakan penduduk ini. Jangan sampai kemudian kita kedatangan tamu, kemudian kita sekeluarga harus menanggung dampaknya. Alangkah sebaiknya kalau kita bisa cegah saudara-saudara kita yang ada di luar kota yang ingin kembali. Kita bisa berkomunikasi, saat ini kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan teknologi. Memang itu berat, saya sangat tahu. Tapi coba kita pikirkan dampaknya, terjadi pergesekan atau bahkan kontaminasi dari penyakit ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga protokol. Saya sampaikan bahwa kita sebaiknya tidak menahan dulu untuk bertemu dengan keluarga, atau kalau mereka masa datang harus stay di rumah 14 hari. Di rumah pun kalau ada keluarga yang baru, itu harus ada protokol yang harus kita ikuti. Nah, seperti misalkan menggunakan fasilitas yang berbeda-beda, tidak boleh bersentuhan. Misalkan sendok, garpu, piring, gelas, sisir, sabun, kemudian sampo, kemudian peralatan-peralatan lain yang harus mandiri orang per orang. Sebaiknya memang kita tidak ada orang luar yang masuk ke wilayah kita, wilayah private kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita bersama-sama kita jaga. Karena Bapak Ibu sekalian, penularan melalui kamar mandi yang kita gunakan, piring yang kita gunakan, sendok, garpu, sisir, sabun bahkan. Karena itu Bapak Ibu, nyun sewu, saya nyun tulung sekali. Dengan hormat, ayo kita jaga protokol kita. Karena impactnya kalau ini tidak segera kita putus mata rantai dari penyakit ini dengan cara kita disiplin, maka yang kita khawatirkan adalah perekonomian ini tidak bisa bergerak. Dan rentetannya Bapak Ibu sekalian, kita kemudian kesulitan untuk mencari nafkah. Karena itu saya mohon sekali lagi dengan hormat, saya meminta bantuan dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mematuhi dan mendisiplinkan diri terhadap protokol yang sudah kami siapkan. Itu bukan pemikiran Risma, tapi itu juga masukan dari para petugas dokter ahli-ahli kesehatan kita.
Terima kasih. Tapi gimana? Mbak mau kemana Mbak? Oh, dari kantor. Ada punya kantor. Mbak, ada suratnya Mbak? Ya, baik. Pada waktu itu petugas gabungan melakukan pengecekan, melakukan pemeriksaan. Kita dapatkan satu unit mobil pickup berplat Malang, ya berasal dari Malang, masuk ke kota Surabaya. Kita lakukan pemeriksaan, ternyata di bagian belakang ditutup dengan terpal, disembunyikan 8 orang laki-laki. Jadi mereka bekerja di Malang dan ingin pulang ke Surabaya. Kami hentikan, kami perintahkan untuk keluar dan kita lakukan pemeriksaan suhu badan. Nah, ternyata suhu badan semuanya normal. Lalu kita data dan kita sampaikan untuk kembali karena Surabaya sudah merupakan daerah larangan untuk mudik. Terima kasih.